Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Kita ngopi-ngopi lagi nih, bagi-bagi cerita kehidupan ya. Jadi kemarin ada pertanyaan dari sahabat kita. Bismillah bang, mau nanya cara membuka mental block gimana caranya, sementara kita misalnya punya luka batin di masa kecil ya. Jadi ini satu mental block dari luka batin di masa kecil, di masa lalu. Lalu ada juga yang bertanya lagi, bang, cara menghilangkan trauma di alam bawah sadar bagaimana ya. Jadi banyak teman-teman kita, saudara kita yang bertanya. Ini bukan pertanyaan yang pertama, mungkin baru kali ini saya sempat jawab ya. Saya bukan ahli psikologis, nggak pernah belajar psikologis, cuman ini berdasarkan pengalaman aja ya. Mental block itu adalah suatu informasi negatif yang masuk ke alam bawah sadar kita sehingga tubuh kita merespon. Kita meyakini informasi itu, kita mengiyakan dan kita mengakui, ya kan? Sehingga terjadilah yang namanya mental block. Suatu informasi negatif yang membuat kita jadi minder, jadi nggak percaya diri, jadi kita merasa diri kita ini nggak bisa lebih dari orang lain, segala macam, selalu kecil, rendah diri ya kan. Beda ya rendah diri sama rendah hati ya. Kalau rendah hati kita tidak sombong, kalau rendah diri lebih ke minder dia. Jadi suatu informasi yang berulang-ulang yaitu biasanya dari orang-orang sekitar kita yang memasukkan informasi itu. Ya saya cerita diri saya aja lah ya, belajar dari pengalaman. Ceritanya dari SD lah kalau nggak salah. Jadi dari SD saya ini bertubuh kecil, bisa dikatakan semekot ya, semeter kotor. Tubuh saya agak pendek, nggak seperti yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Sewaktu saya SD itu kalau guru suruh hapus papan tulis ya, penghapusnya itu kan di atas papan tulis, saya nggak sampai ngambilnya, itu lompat-lompat saya ngambilnya ya kan. Diejek oleh teman sehingga saya dipanggil julukan bantut ya. Bantut itu kalau orang Melayu bilang pendek ya kan. Jadi banyak teman-teman saya memanggil saya bantut ya, karena tubuh saya pendek. Nah berulang-ulang itu disebutkan dan itu masuk ke alam bawah sadar. Sehingga apa yang terjadi? Dengan tubuh yang pendek ini saya menjadi minder, nggak percaya diri ya. Nah, itu juga namanya mental block. Mungkin teman-teman juga bertubuh yang gemuk ya, gendut, habis itu teman kita manggilnya bukan nama lagi, udah julukan itu yang dia panggil, gendut ya kan, gendut dipanggil. Kalau kamu nggak masuk ke alam bawah sadar itu nggak berpengaruh dalam hidupmu. Tapi kalau kamu iyakan, akui, maka di situ akan menjadi yang namanya mental block. Kamu menjadi nggak percaya diri ya. Apalagi kita semasa kecil sering dimarahi orang tua ya, dimaki orang tua. Kita punya luka batin yang sangat dalam, masa kecil kita kurang bahagia, dan itu juga bisa menjadi mental block. Menjadi kita minder, nggak percaya diri, merasa kurang, merasa diri ini nggak layak, merasa diri ini ya nggak bisa seperti orang lain ya. Jadi apa bang efek dari mental block itu bang? Efeknya adalah kita menjadi nggak pede
kita menjadi kurang, kita menjadi minder. Banyak faktor, banyak penyebab yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Sebenarnya ini penyakit ya, mental block ini ya. Cuman banyak dari diri kita tidak paham ilmunya, sehingga ya itu bertahun-tahun sampai kita tua pun kadang masih terjadi. Makanya di sini banyak teman-teman kita yang susah dapat jodoh. Kenapa kok sama perempuan takut, berkenalan aja takut? Ya karena dia merasa dirinya nggak layak, merasa dirinya nggak ganteng, merasa dirinya kurang, merasa dirinya penuh ketakutan, minder segala macam. Itu semua berawal dari mental block tadi, dan itu dampaknya sangat buruk. Apa yang bisa menyembuhkan kita dari mental block? Kalau saya dulu, karena saya gimana ya, selalu dikatain pendek, kecil, selalu saya dihina segala macam ya, oleh teman-teman, oleh saudara. Akhirnya tamat sekolah nih ya, tamat sekolah, lalu ada sahabat saya tuh ngajak, "Di, kerja kapal yuk, minjem saya biar hidupmu lebih baik." Saya udah mulai kerja kapal, lumayan gajinya, akhirnya kan tertarik juga, saya kepingin juga kerja kapal. Lalu ada sepupu saya ngejek, "Aduh badan kecil gitu mau kerja kapal, mana mungkin," katanya kan. Selalu saya direndahkan, dihina segala macam. Jadi yang menyembuhkan mental block saya adalah ketika saya merasa, aku anggap ini pendek ini bukan kekurangan. Allah sudah menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin aku dari segi fisik nggak ganteng, nggak hebat, nggak gagah seperti yang lain ya. Mungkin dari segi yang lain Allah lebihkan ya. Ternyata sepupu saya yang duluan kerja kapal dibanding saya, dari segi rezeki saya lebih baik ya. Dia hanya kapal tugboat, kapal lokal, gajinya pun rupiah. Sementara saya kapalnya kapal luar negeri ya kan. Saya gajinya dolar ya, lebih besar lah dari segi gaji saya lebih besar. Nah, disitulah baru timbul yang namanya rasa percaya diri ya kan. Jadi kita harus bangkit, harus ibaratnya ya, ketika kita dihina, dikecilkan, kita minder apa, jangan sampai itu kita terjebak di situ. Kita harus berani membuktikan kepada orang bahwa kekuranganku ini bukan suatu kelemahan ya. Jangan terpuruk terus kita dengan kelemahan itu. Akhirnya saya mulai pegang uang, gaji dolar ya, keliling dunia. Dan ketika bertemu lagi dengan sepupu yang menghina saya itu ya malah terbalik dunia, dia yang minder. Yang dulu apa sama kita kan, menghina, mengecilkan segala macam. Akhirnya ketika dia tahu kita kerjanya bagus ya, malah dia yang minder dengan saya, dan kehidupan lebih baik saya. Disitulah mulai rasa percaya diri, mental block itu pelan-pelan terlupakan. Aku nggak menganggap ini suatu kelemahan ya. Mungkin diriku kurang tinggi, tapi Allah memberikan kelebihan yang beda. Nah jadi begitu juga bagi teman-teman saudaraku yang mungkin punya luka batin di masa lalu, dan selalu itu informasi itu datang dari orang-orang sekitar kita yang benar-benar toksik ya. Mulutnya beracun ya kan, selalu memberi informasi yang membuat kita down, membuat kita nggak semangat, patah semangat segala macam. Ya kamu jangan iyakan, nggak boleh kamu iyakan. Kamu harus buktikan kepada mereka bahwa kamu itu nggak lemah gitu ya. Kekuranganmu itu bukan kelemahan ya. Jadi kita lihat aja sisi lebih kita di mana gitu ya. Di mana sisi lebih kita. Jangan kita terpuruk dengan melihat kekurangan.
Karena kalau kita melihat dengan kekurangan ya jadinya mental block. Sama halnya mungkin teman-teman pernah gagal jadi janda, jadi duda, terus mau menikah lagi tuh rasanya status duda, status janda itu adalah suatu kelemahan. Ya jangan dianggap itu suatu kelemahan. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Yang penting kita berusaha lebih baik terus, ya kan? Nah jadi jangan diakui. Itulah ketika kita mengakui suatu informasi yang nggak baik dan alam bawah sadar kita merespon, maka itu akan terprogram atau terinstal dan menentukan jalan hidup kita akan ke situ nanti, ya. Jadi gimana bang biar aku lepas dari mental block ini? Ya kamu cari aja sisi lebihmu di mana. Potensi diri kita itu di mana? Karena setiap manusia tuh punya potensi yang beda-beda. Allah. Ya. Allah bilang apa? Kamilah yang menciptakan kamu di dalam rahim. Ya. Akulah yang menciptakan kamu di dalam rahim, kata Allah. Menciptakan dalam rahim ini bu, ada dua makna. Rahim yang pertama adalah kandungan ibu, dalam rahim ibu. Ya. Rahim yang kedua adalah dalam kasih sayang Allah. Allah membentuknya itu, membentuk kita itu betul-betul dia program dengan kasih sayangnya. Jadi kalau memang Allah menciptakan kita dengan kelemahan-kelemahan yang kita nggak bisa seperti orang, itu ada kasih sayang Allah untuk diri kita. Pasti ada sisi lebih kita nanti, ya. Jadi jangan kita anggap suatu kekurangan adalah kelemahan. Tetaplah kita mensyukuri. Ya sudahlah, Allah sudah menciptakan aku seperti ini, aku syukuri. Jalan takdirku sudah seperti ini, aku syukuri. Yang penting aku berusaha lebih baik. Dan apapun omongan orang tentang diriku, apapun informasi yang mereka ucapkan, ya aku nggak iyakan. Ya, aku nggak iyakan. Jadi kita harus memahami. Kenapa ya bang? Ada teman atau saudara atau sahabat. Aku merasa aku ini nggak punya apa-apa, tapi dia selalu berlaku syirik dan iri kepadaku. Padahal kalau dari segi kehidupan mungkin orang itu lebih baik daripada kita, tapi selalu dia tanamkan sugesti yang buruk kepada kita, mengecilkan kita, menghinakan kita. Ya. Itu dari segi energi kalau saya baca, karena cahaya kita lebih terang dari dia. Nah, jadi sifat setan itu yang memang untuk meredupkan cahaya diri kita. Makanya di situ dibuat kita minder, dibuat kita nggak bisa move on, dibuatnya kita ini nggak pede segala macam, ya kan? Ternyata cahaya kita lebih terang dibanding mereka yang selalu menghina dan merendahkan kita. Ya itulah saya belajar dari sahabat-sahabat saya yang dahulu. Mungkin dari segi ilmu, dari segi kecerdasan, dari segi kepintaran. Wah pintar lah mereka. Pintar, fisiknya bagus, badannya bagus, wajahnya tampan, ya kan. Tapi dari segi jalan hidup, sekarang jauh ketinggalan. Ya. Yang dahulu semasa kecilnya kita bilang ya anak pintar, berprestasi segala macam. Udah tamat sekolah ya banyak yang narkoba, ya kan? Banyak yang jadi sampah masyarakat, banyak yang nyusahin orang tua. Sementara kita berbakti sama orang tua. Ibaratnya bisa dibanggakan oleh orang tua, ya kan? Nah, di situ kita belajar, oh ternyata cahayaku terang. Cuma dahulu aku nggak paham cahayaku terang. Ya.
Jadi mereka-mereka yang selalu iri, sirik, selalu menghina, mereka itu sebenarnya ingin meredupkan cahaya kita. Baik mereka paham maupun nggak paham. Yaitu ada campur tangan setan juga di situ. Nah, ditanamkanlah sugesti di alam bawah sadar kita. Kau nggak layak, kau siapa? Kau sadar diri lah, kau bercermin lah, kau itu siapa? Pokoknya dibuatnya kita down. Dibuatnya kita ini selalu takut untuk bermimpi begini begitu ya. Nah jadi untuk menghancurkan mental block itu kamu harus paham bahwa apapun informasi itu nggak semuanya harus kita iakan, nggak semuanya harus kita terima, nggak semuanya harus kita akui. Kalau kita paham tentang energi, oh ini nggak baik, ngapain aku iakan? Ya, misalnya kita dibuatnya minder karena mungkin body shaming ya, sering kita dihina body kita gimana, gendut ya kan. Terus kamu nggak pede karena kamu dibilang gendut, ya itu nanti jadi pengaruh di hidupmu, apa-apa kamu nggak nyaman. Tapi kalau kamu merasa penting aku sehat, mau orang aja mau gemuk aja susah ya kan, aku syukuri aja gendutku ini ya, gemukku syukuri aja, yang penting aku sehat. Coba keluarkan potensi rasa percaya diri kita. Kita diciptakan Tuhan sudah dengan rahimnya ya, kasih sayangnya. Inilah bentukannya ya. Kalau ada orang menghina kita, mengecilkan kita dengan melemahkan semangat kita, ya berarti orang itu sudah menghina Tuhan, sudah menghina pencipta. Ya. Jadi kembalikan aja kepada Tuhan. Jadi trauma, kalau membahas lagi tentang trauma kamu belum bisa memaafkan dirimu. Itu aja penyebab kita trauma. Kamu pernah gagal, kamu pernah salah, kamu pernah malu, kamu pernah rasanya menyesal segala macam. Akhirnya dengan suatu kejadian itu membuat kamu nggak berani mengulang lagi hal yang sama. Itulah yang dikatakan trauma. Jadi untuk menghilangkan trauma itu ya kamu isi dengan informasi yang baik. Ya. Jadi semua itu tergantung apa yang masuk di alam bawah sadar kita, ya kan? Sering kamu mungkin dihina orang, miskin, dasar miskin. Selalu kata-kata miskin itu terngiang di kepalamu, di pikiran. Sehingga ya ketika kamu berpapasan dengan orang lain, kamu bertemu dengan teman yang mungkin hidupnya lebih baik, kamu jadi minder. Kamu merasa kamu nggak layak ini bersama mereka. Karena kamu sudah memprogram dirimu, udah terinstal kata-kata miskin. Tapi kalau kita memahami, ketika aku dikatakan miskin, ya seharusnya aku nggak mau dong diginiin terus. Aku harus berubah. Nah, jadi kan apapun informasi negatif itu sebagai cambukan kita untuk melompat lebih tinggi lagi. Kalau saya dulu gitu, banyak yang menghina saya, mengecilkan saya, membuat saya minder, ya bahkan nggak usah orang lain, kadang orang-orang terdekat, pasangan kita, istri kita pun kadang sering menjatuhkan kita. Ya kamu jangan iakan, senyum aja, nantilah biar waktu yang menjawab ya. Nanti kita lihat apakah benar ucapanmu, ya gitu aja udah, buktikan kepada mereka, ya. Jadi menghilangkan trauma harus bisa memaafkan masa lalu ya. Apalagi bang aku mental block karena luka batin di masa kecil. Ya jangan sampai itu menjadi dendam dan menjadi karma yang berulang. Contohnya begini, saya ini zaman zaman dahulu ya,
Zaman dahulu mungkin orang-orang tua kita dahulu ya, apalagi zaman perang ya, zaman penjajahan ya, hidup miskin ya. Susah untuk mendapatkan sesuatu yang mewah segala macam, sehingga mereka pun jadi putus sekolah. Kalau dulu namanya SR, sekolah rakyat ya. Macam ibu saya lah, ibu saya tuh SR dia, sekolah rakyat. Jadi gara-gara susah hidup anak banyak ya, kakek saya punya anak 7 perempuan semua, hidup susah. Jadi gara-gara hidup susah zaman dahulu ya, ada sebagian anak yang dikorbankan sehingga putus sekolah ya. Jadi ibu saya dahulu mendapatkan luka batin yang ya perih dari nenek saya ya kan. Luka batinnya seperti apa? Untuk beli pensil aja itu nggak sanggup. Jadi kalau dia minta pensil dimarahin, minta pensil itu yang ada disambung-sambung kata nenek saya kan. Dan ternyata luka batin itu berulang. Berulangnya bagaimana? Ketika saya sekolah, ya zaman kita kan udah jarang pakai pensil ya, pakai pena. Habis tuh dawat pena saya. Jadi saya minta, "Mak, habis Mak, beli pena lagi lah Mak." Ibu saya marah. Ya, anak zaman sekarang enak sekali, begini begitu. Aku dulu sekolah pensilku disambung-sambung katanya. Jadi itu luka batin yang berulang namanya. Luka batinnya menjadi dendam, dan sehingga perlakuannya kepada anak pun jadi ibarat kata ya berulang lagi tuh. Macam mana perlakuan nenek dulu ke ibu saya perlakuannya ke anaknya juga begitu. Nah, di situ kan nggak enak kita, rasanya aku mau aja berhenti sekolah, minta pensil, minta pena aja susah sekali ya. Nah, di situ kan menjadi luka batin juga itu bagi saya. Ya, ini kisah nyata, ini banyak terjadi dalam hidup, ya kan. Ya kita nggak bisa salahkan juga orang tua, mungkin faktor apa ya, pengetahuan, ilmunya kurang, ya kan. Faktor keadaan, dan itu berulang. Nah, ketika saya tumbuh dewasa, saya menikah, saya punya anak, ya kan, itu saya mau memutuskan karma tadi, nggak mau saya berulang lagi tuh, ya kan. Akhirnya apa? Ketika anak saya butuh, ya saya usahakan. Ketika anak saya butuh, ya habis ya penanya, ya habis ya pensilnya, ya sekolah sepatunya udah rusak ya. Saya betul-betul saya ibaratnya gimana ya, aku dulu nggak dapat dari orang tuaku karena keadaan, karena zaman susah. Kalau bisa sekarang anakku jangan merasakan susah sepertiku. Nah, itu tandanya kita memutus karma. Jangan sampai berulang lagi kepada anak kita. Jangan sampai penyakit luka batin itu menular lagi, turun menurun lagi ya, jangan sampai. Nah, jadi makanya kadang istri marah ketika anak saya butuh, anak saya minta, saya nggak pernah nolak. Selalu saya iakan, saya penuhi, saya ibaratnya bukan berarti kita memanjakan dia, tidak. Karena saya dulu nggak dapat, dari orang tua nggak dapat, karena zaman lagi susah. Kita juga nggak bisa nyalain orang tua ya, kenapa orang tua dulu sama anak berhitung, sama anak dulu kok kita minta ini minta itu nggak pernah dapat, ya karena keadaan ya. Nah, saya ambil lagi sama ibaratnya kompromi lagi sama istri. Saya bilang, saya ingat saya waktu kecil apa yang saya minta tuh nggak pernah dapat, dimarahi saya kalau minta ini minta itu ya. Nah, sekarang kenapa ketika anak saya butuh saya iakan, saya penuhi. Ya anggap saja mungkin nggak dapat di saya, tapi dapatnya di anak saya, ya kan. Tapi tetap kita bimbing, nggak mesti semua harus diikuti ya. Jadi niat kita itu ya jangan sampai luka batin itu berulang, ya kan. Jadi begitu juga bagi teman-teman saudaraku yang selalu mental block ya, selalu kena mental block, luka batin di masa kecil, trauma segala macam. Mungkin perlakuan orang tua dengan kita dahulu
ya banyak gak baiknya, ya kan, banyak pahitnya, banyak yang menjadi berbekas di batin kita sehingga membuat kita minder, membuat kita nggak percaya diri, membuat kita begini kita begitu. Jangan anggap aja itu untuk gemblengan jiwa kita agar kita semakin kuat, ya. Jadi mental block adalah informasi yang nggak baik yang ketika kita iakan tertanam, tersugesti di alam bawah sadar kita, sehingga di situ timbul yang namanya tubuh kita bereaksi. Ya, ketika banyak orang bilang kamu jelek, pasti kamu kemanapun gak nyaman, kemanapun kamu minder, kemanapun kamu merasa kurang, kemanapun kamu merasa dirimu gak layak. Dan itu akan mempengaruhi juga dengan rezeki. Ya, makanya orang pede rezekinya bagus. Orang percaya diri pasti rezekinya bagus. Jika kalian selalu, bang aku gini gagal, gitu gagal, aku mau begini lagi gagal lagi, ya itu ada penyakit di dirimu, yaitu mental block tadi. Ya, ketika kamu iakan yang negatif-negatif, maka alam semesta juga akan memantulkan balik yang negatif. Jadi kalau kita ingin hidup kita lebih baik, bangkit lagi, bisa bahagia seperti orang lain, yang pertama lupakan masa lalu, ya. Kepahitan di masa lalu lupakan, maafkan juga dirimu. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu sudah tahu rasanya sakit, nggak enak, ya kamu jangan buat lagi kepada anak-anakmu, ya. Jangan sampai itu turun lagi penyakit batin itu kepada anakmu, luka batin itu jangan sampai lagi kena anakmu. Aku dulu nggak dapat dari orang tua, sekarang gimana ya aku dengan anakku? Harus aku berusaha lebih baik biar anakku dapat. Nah, itu harus ada semangat kita, ya. Jadi jangan sampai mental block itu menjadi ya turun menurun, berbahaya. Mungkin bisa jadi orang tua kita dahulu, kakek nenek kita nggak ngerti tentang ilmu ini. Orang tua kita juga nggak ngerti tentang ilmu ini. Ya kita kalau sudah ngerti ya kamu lebih baik lagi. Begitu juga perlakuanmu dengan anak, ya. Jangan selalu kau marahi anakmu. Jangan selalu kamu kecilkan anakmu. Jangan selalu kamu patahkan semangat anakmu. Ya, itu nanti berpengaruh dengan hidupnya. Apa yang terjadi? Minder, nggak pede, pemalu, penakut, ya. Bawaannya anakmu takut, apa-apa belum dicoba udah takut duluan. Ya itu pengaruh juga dari orang tua. Karena orang tua yang memberikan penyakit mental block tadi, ya. Jadi biar kita bisa keluar, kenali dulu mental block itu apa. Oh, mental block adalah informasi yang nggak baik. Bagaimana menyikapi mental block biar nggak jadi mental block di diri kita? Ya kita jangan iakan, jangan akui. Masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja, ya. Habis itu lihat potensi dirimu, ya kan. Belajarlah hidup percaya diri, yakin, ya. Percaya diri dengan kepedean beda ya. Kalau kepedean itu nggak tahu diri namanya. Nggak boleh juga terlalu pede. Percaya diri di sini adalah ya kita tahu diri kita mampunya di mana. Lakukan yang terbaik apa yang kita bisa. Lalu ya kamu pujilah dirimu sendiri, ya. Orang lain susah puji kita. Kenapa kamu nggak sama dirimu sendiri pun nggak pernah kau puji? Bagaimana tuh bang puji diri sendiri? Ya kamu akui dirimu mampu, dirimu bisa, dirimu layak, ya kan? Macam kalau saya begitu, makin direndahkan orang makin jadi saya. Oh kau lihat aja nanti ya. Boleh kau rendahkan saya sekarang, kau lihat aja nanti. Kau jilat lagi ludahmu itu. Saya begitu. Makin direndahkan makin saya tunjukkan. Ya. Tapi bukan berarti kita kepedean, tidak. Kita tetap tahu batasan diri kita di mana. Yang penting kita ada berusaha untuk lebih baik.
Orang lain bisa, kenapa aku enggak ya? Cari tahu dulu apa pelajarannya ini. Ya. Orang lain kok bisa lebih, aku kenapa nggak bisa lebih? Ya, cari tahu, dekati orang itu, ambil ilmunya, minta belajar sama dia, ya. Nah, jadi itu mempengaruhi hidup. Dari segi karir, dari segi rumah tangga, dari segi apa lagi? Dari segi rezeki, ya itu mengaruh semua itu. Ya. Nah, contohnya lagi nih, banyak laki-laki takut sama istri. Kenapa bisa takut? Padahal pemimpin kita kan, kita suami pemimpin ya. Tapi kenapa dengan istri kok takutnya luar biasa? Ya mental block juga. Ya, kamu nggak tahu dirimu, kemampuan dirimu di mana. Bahkan kau mau ngirim ke orang tua aja takutnya luar biasa. Takut ketahuan istri, takut istri marah, takut istri nanti ngamuk, berantem. Ya. Jadi kau kenali dirimu itu. Ya. Kenapa kita kok sama istri bisa kalah? Ya karena jiwa pemimpinmu nggak ada. Kamu nggak merasa dirimu pemimpin dalam rumah tangga. Itu udah kena mental block juga. Tapi kalau kamu akui, kamu sadar, kamu paham, aku pemimpin. Akulah kaptennya ya. Mau dibawa kemana kapal ini? Bahtera ini mau dibawa kemana? Aku kaptennya. Bukan berarti kita ego dalam berkepemimpinan, enggak. Tapi tetap jiwa pemimpin itu kita pegang. Ya. Jadi nggak ada yang namanya takut. Nggak ada yang namanya minder, nggak ada yang namanya malu segala macam. Nah, jadi untuk kita menghilangkan mental block, caranya adalah sugesti dirimu dengan hal yang positif. Kalau ada orang selalu bilang dirimu lemah, dirimu nggak layak, dirimu nggak sempurna, dirimu ibaratnya kecil lah, bukan siapa-siapa lah, ya nggak apa-apa. Itu kan hak mereka menilai. Yang penting kamu jangan akui. Kalau memang itu sudah tersugesti sekian lama, ya kamu tanamkan, hancurkan mental block itu dengan sugesti yang lebih baik. Aku bisa, aku layak, aku mampu, aku juga harus bahagia macam yang lain. Ngapain aku minder tiap hari? Ya, ketika aku minder begini takut, mau aku minder malu begitu takut. Akhirnya apa? Hidup kita begini-gini aja, nggak maju. Harus berani. Ya, agar apa? Sesuatu yang positif itu akan kembali kepada diri kita. Hidup kita pun bisa berubah. Jadi harus kita pahami ya. Orang yang mental blocknya itu belum sembuh, yang pertama nggak bisa bangkit. Yang kedua hidupnya begitu-gitu aja. Yang ketiga dari segi rezeki selalu susah. Nah itu pelajari. Kalau rezeki mau susah, pasti kau udah kena mental block. Ya, jadi kalau kita mau hidup kita lebih happy, lebih bahagia, bisa juga macam orang lain. Ya, kamu harus puji dirimu. Ya, yakini dirimu. Kamu juga mampu, kamu juga layak. Ya kan? Itu dari segi mental block. Yang kedua dari trauma alam bawah sadar, ya kamu maafkan dirimu. Aku pernah gagal bang, dahulu aku malu bang. Malu itu bertahun-tahun ku simpan sehingga aku mau ketemu orang aja nggak berani tatap muka bang, segala macam. Ya, aku mau begini mau begitu rasanya nggak layak bang. Ah, udah, itu penyakit. Maafkan dirimu. Semua orang punya salah. Semua orang pernah gagal. Jangan kamu menghukumi dirimu terlalu lama. Ya, kita harus berani mencoba sesuatu yang baru agar hidup kita lebih baik. Ya, berjalanlah ke depan, jangan pandang ke belakang. Pandang ke belakang itu kayak kita lihat spion aja. Kalau lihat spion itu mana ada orang lihat spion lama-lama, bentar aja dia lihat. Ya, biar apa? Biar dia paham, ini aku lihat spion, kira-kira aman nggak kalau aku ke kiri atau aku ke kanan, aman nggak ini ya.
Jadi kita melihat spion, melihat ke belakang itu sebagai pelajaran. Lihat lagi, baca lagi ke belakang menjadi pelajaran untuk masa depan kita. Jadi pandang aja ke depan. Tentukan masa depanmu dari hari ini. Hiduplah di masa kini. Ya. Kalau kamu selalu memandang ke belakang, melihat masa lalu, kamu akan hidup dalam penyesalan. Kalau kamu melihat masa depan terus, kamu akan hidup dalam ketakutan. Ya, besok bagaimana ya, nanti bagaimana ya, mau begini mau begitu, takut kamu kan. Jadi yang aman adalah hidup di masa kini. Ya, masa lalu dan masa depan itu hanya ilusi, masa kinilah yang nyata. Jadi hiduplah di masa kini, tentukan masa depanmu dari masa kini. Ya, aku mau tentukan jalan hidupku bagaimana ke depannya, ya tentukan dari sekarang. Berjalanlah ke depan, gak usah lagi lihat-lihat belakang itu. Ya, maafkan dirimu. Semua ini sudah suratan takdir yang Allah tentukan. Kalaupun aku masuk lubang, ya udah kehendak Dia. Ngapain aku terlalu menghakimi diriku, terlalu keras dengan diriku? Ngapain? Maafkan juga diri. Ya. Jadi bagi siapapun saudaraku, sahabatku di sini yang ya mental blocknya itu belum hancur ya. Cobalah ingat-ingat masa lalu, apa saja yang sudah tersugesti di alam bawah sadarmu. Dan bercermin lagi, apa akibatnya yang kau jalani sekarang? Hidupmu baik enggak? Hidupmu enak enggak? Hidupmu maju enggak? Atau kau diam di tempat? Atau kau selalu merasa ketinggalan? Ya berarti mental blockmu belum hancur. Ya, hancurkan mental block kita dengan prasangka yang baik. Selalu isi yang baik-baik, maka alam semesta akan memantulkan, memancarkan energi yang baik juga. Maka kehidupan kita juga akan baik. Ya. Jadi jangan terlalu terjebak dengan ucapan orang. Ucapan orang itu banyak racunnya. Ya, dikatain begini kau iyakan, dikatain begitu kau iyakan, dikatakan lagi begini berulang-ulang kau iyakan. Dan biasanya racun-racun ini enggak dari orang lain, banyak terjadi dari orang-orang terdekat. Bisa orang tua, bisa adik kakak, bisa pasangan kita suami istri, ya kan. Nah, bisa nggak kita menjadi jiwa yang betul-betul merdeka, nggak pengaruh omongan orang, ya. Jadi ketika kita selalu direndahkan, dilemahkan, dibuatnya kita minder, kau harus punya kekuatan dari dalam. Aku buktikan nanti. Gak apa-apa kau bilang aku begini, bilang aku begitu. Nanti kita buktikan. Waktu yang menjawab nanti. Harus ada jiwa pejuang kita. Karena susah dan senang itu kita sendiri yang rasa. Orang hanya bisa ngomong, ya. Jadi jangan sampai itu mempengaruhi hidupmu. Berubahlah. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mengenal mental block itu seperti apa. Cara mengatasinya bagaimana, menyembuhkan trauma bagaimana, ya mudah-mudahan berubah hidup kita ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.